Gua mau nanya serius sama kalian yang nonton ini. Kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya. Kita ini sebenarnya tinggal di negara hukum atau negara pura-pura hukum? Gua barusan dapat kabar dari Mahkamah Konstitusi kemarin, Rabu 14 Januari, yang jujur aja bikin gua merinding sekaligus mual. Bukan karena jijik, tapi karena ngeri lihat betapa mahalnya harga sebuah kebenaran di negeri ini. Wartawan seperti ayah saya yang dibungkam, sementara aktor intelektual masih bebas karena berseragam. Ada seorang anak namanya Eva Meliani Pasaribu. Dia berdiri di depan para hakim agung bukan buat cari panggung, tapi buat nuntut satu hal yang harusnya jadi hak kita semua. Keadilan buat keluarganya yang kehilangan nyawa lewat tragedi api yang sangat tidak wajar. Ayahnya Eva, almarhum Riko Sempurna Pasaribu, itu seorang jurnalis. Dia cuma ngejalanin tugasnya, bro. Dia nulis berita soal bisnis tebak-tebakan angka terlarang yang diduga ada pelindung kuat di balik layarnya. Tapi apa balasannya? Bukan surat keberatan, bukan hak jawab, tapi rumahnya dilalap api maut sampai ayah, ibu, dan anggota keluarganya yang lain gak terselamatkan. Eva cerita di persidangan kalau ayahnya itu sempat didatengin sama si seragam berinisial HB. Pesannya singkat tapi horor, minta berita itu dihapus. Dan gak lama setelah itu terjadilah peristiwa yang kita semua tahu akhirnya. Lu bayangin, lu kerja jujur buat bongkar kebusukan, balasannya malah dihilangkan secara paksa. Terjadi karena ayah saya memberitakan bisnis judi yang diduga dibekingi oleh oknum TNI sebelum pembakaran terjadi. Dalam pemeriksaan dan bukti-bukti yang telah ditemukan, terungkap bahwa ayah saya didatangi oleh Koptu Herman Bukit yang meminta agar ayah saya menurunkan atau meng-takedown berita terkait bisnis judi. Mengetahui semua dugaan keterlibatan Koptu Herman Bukit dalam peristiwa ini, kami pun membuat laporan di Puspom Angkatan Darat Jakarta. Begitupun kami masih disuruh membuat laporan lagi di Medan. Kami mengikuti semua prosedur, tetapi berjalannya waktu, pihak Pomdam 1 Bukit Barisan tidak memberikan hasil pemeriksaan mereka. Yang mulia Majelis Hakim, perbedaan perlakuan antara pelaku sipil dan pelaku dari unsur militer sangat terlihat dari awal penanganan perkara. Para pelaku sipil ditangkap cepat, ditahan, diperiksa secara terbuka, dan proses persidangan berjalan dengan akses publik penuh. Sebaliknya, proses terhadap Koptu Herman Bukit tersebut berlangsung tertutup, minim informasi, dan tidak melibatkan mekanisme pengawasan yang memungkinkan keluarga korban atau masyarakat sipil melakukan pemantauan. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam sekaligus luka hukum bagi saya sebagai korban, karena menunjukkan bahwa ketika seorang pelaku berasal dari institusi militer, proses hukum seolah berada di luar jangkauan kontrol publik. Berbeda dengan jika pelakunya seorang warga sipil, bagi saya merupakan bukti nyata terjadi ketimpangan perlakuan hukum. Ketimpangan ini tidak hanya merugikan keluarga korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan upaya negara dalam melindungi kebebasan pers. Bahwa dengan bukti keterlibatan sebesar apapun, Koptu Herman Bukit masih bebas dan menjalankan tugasnya, digaji oleh negara. Saya memohon kepada Yang Mulia agar keadilan tidak padam seperti api yang telah merenggut nyawa keluarga saya. Saya memohon agar tidak ada lagi wartawan seperti ayah saya yang dibungkam, sementara aktor intelektual masih bebas karena berseragam. Saya berharap ke depannya setiap kasus yang terlibat atau diduga melibatkan oknum TNI tidak lagi dibedakan dengan orang sipil, sehingga korban seperti saya dapat benar-benar merasakan keadilan. Karena ini adalah harapan terakhir saya, Yang Mulia. Saya sangat-sangat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sekalian agar dapat mempertimbangkan permohonan saya, anak sebatang kara ini, dalam mencari keadilan. Nah, disinilah letak lucunya hukum kita. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Satir dikit ya, katanya di depan hukum kita semua itu sama rata. Tapi faktanya, Eva buka-bukaan soal dua jalur hukum yang beda banget perlakuannya. Kalau pelakunya orang biasa kayak gua atau lu, wah, prosesnya transparan, nama jelas terpampang di berita, sidang bisa kita pantau sambil makan gorengan. Tapi begitu ada dugaan keterlibatan pihak dari institusi tertentu, mendadak semuanya jadi mode senyap. Prosesnya tertutup, informasi ke publik minim, dan kita cuma disuruh nunggu sambil berharap ada keajaiban. Eva bilang kondisi ini bukan cuma nyakitin keluarganya, tapi ngerusak kepercayaan rakyat. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya Eva Meliani Pasaribu, anak dari almarhum Riko Sempurna Pasaribu dan Elparida Beruginting. Saya merupakan anggota keluarga dari 4 korban pembakaran jurnalis di Karo, yang dimana 2 diantaranya merupakan anak-anak, yaitu Sudi Investi Michael Pasaribu, adik kandung saya, dan Loin Arlando Stungkir, anak kandung saya.
Adapun terkait persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin 16 Desember 2024 kemarin, saya datang dan menghadiri dan mendengar secara langsung bahwa Bulang atau Bebas Ginting menyampaikan di persidangan bahwa adanya keterlibatan pihak lain dan juga langsung menyebutkan nama Bukit. Saya yakin bahwa Bukit yang dimaksud oleh Bulang tersebut adalah Herman Bukit atau oknum TNI pemilik bisnis judi di Kapten Bom Ginting yang diberitakan oleh ayah saya. Oleh karena itu, saya meminta bantuannya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Jenderal TNI Agus Subianto, Bapak Kasat TNI Bapak Maruli Simanjuntak, Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan untuk segera memerintahkan kepada Pomdam 1 Bukit Barisan untuk memeriksa Bulang dan 2 terdakwa lainnya yang saat ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe atas keterlibatan oknum TNI Herman Bukit yang diberitakan oleh ayah saya. Karena sampai saat ini saya yakin dan percaya bahwa ayah saya dan keluarga saya dibunuh karena pemberitaan yang dibuat oleh ayah saya selaku jurnalis, yakni bisnis judi yang langsung menyebutkan nama pemiliknya yaitu Herman Bukit. Sekian permohonan dari saya mohon keadilan seadil-adilnya terhadap pemeriksaan dan hukum kepada para terdakwa dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam kejahatan ini. Terima kasih. Gimana orang mau percaya hukum kalau jalurnya aja dibeda-bedain? Dan yang lebih parah, ini tuh serangan buat kebebasan pers kita. Pesan tak tertulis dari kasus ini tuh ngeri banget. Kalau lu berani bongkar yang sensitif, siap-siap tanggung resikonya. Ini namanya teror buat siapapun yang mau jujur. Sampai hari ini, meski dugaan ini udah diteriakan di forum resmi negara sekelas Mahkamah Konstitusi, katanya si HB ini masih bebas dan aktif dinas. Logika gua nggak nyampe, bro. Gimana bisa dugaan seberat ini muncul di persidangan, tapi status orang yang bersangkutan masih aman-aman aja? Makanya, sidang uji material UU TNI ini jadi krusial banget. Kita harus nanya ke MK, apakah aturan kita emang sengaja bikin celah ketimpangan hukum kayak gini? Pada akhirnya, ini bukan cuma soal Eva atau satu keluarga di Tanah Karo, ini soal masa depan kita semua. Apakah hukum di negeri ini beneran buat jagain semua rakyat tanpa pandang bulu? Atau hukum cuma jadi tameng buat mereka yang punya kuasa dan seragam? Gua mau kalian tulis di kolom komentar. Menurut kalian, keadilan di Indonesia itu emang beneran ada atau cuma mitos? Gua nggak mau pertanyaan ini lewat gitu aja. Kita harus kawal kasus ini, biar Eva nggak berjuang sendirian. Gua cabut dulu, mending gua bahas ginian biar kalian melek daripada bahas settingan artis yang gak ada gunanya. Bye! Sorry nih, ya. Gua nggak ngerti dan gua nggak mau ngerti. Gua nggak peduli gitu. Gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti. Gua nggak mau ngerti. Gua nggak mau tahu. Siap.